Shalom, Puji Yesus, saya bersyukur hari ini kita bertemu lagi ya di acara Saksian Hidup saya yang ke-34 di channel Bukit Sion. Saya bersyukur ya kita semua dimanapun berada yang dikasihi Tuhan Yesus dalam keadaan sehat ya dan tak kekurangan suatu apapun juga. Semua ini karena anugerahnya yang melimpah dan kasih karunia-Nya yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Sebelum saya memulai acara ini, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik dalam Yesus, Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan hari ini, sehingga kami semua yang Kau kasih dimanapun berada boleh dikuatkan iman kami, boleh bertumbuh dengan pendengaran akan firman-Mu hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Di kesempatan yang indah ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan melalui kitab Yakobus. Kita akan belajar lebih dalam ya. Kitab Yakobus ini ada pesan Tuhan yang harus kita perhatikan. Penulis kitab Yakobus ya. Yakobus ya, kurung putra Maria dan Yusuf, saudara seibu Yesus. Waktu penulisan antara tahun 45 dan 49 Masehi. Judul kitab dari penulis kitab yaitu Yakobus. Latar belakang, Yakobus belum menjadi orang percaya sampai kebangkitan Tuhan Yesus. Ia kemudian menjadi pemimpin gereja di Yerusalem, mengepalai dewan di Yerusalem, dan berada di antara mereka yang menantikan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Pengajaran Yakobus dapat disamakan dengan kitab Amsal dan pengajaran-pengajaran Yesus, terutama khotbah di atas bukit. Penekanan dari surat Yakobus adalah menunjukkan betapa pentingnya melakukan perbuatan baik dalam hidup orang percaya. Tempat penulisan kemungkinan di Yerusalem. Ditujukan kepada kedua belah suku yang tersebar di antara bangsa-bangsa, kurung orang Kristen Yahudi. Isi mengatakan bahwa kita memiliki iman saja tidaklah cukup. Yakobus menekankan bahwa kita harus memiliki iman yang terlihat nyata dalam perbuatan baik. Suratnya meliputi dosa yang luas, kesombongan, prasangka, kemunafikan, keduniawian, lidah yang sukar dikendalikan, dan apatis. Tulisan praktis ini memberi pengertian yang kuat kepada orang Kristen Yahudi yang tersebar di perantauan mengenai kesatuan mereka dalam Kristus. Pencobaan yang mereka alami, kerinduan, hubungan, doa, dan belas kasihan, kesabaran, dan iman, semua itu terlihat memiliki tempat dalam penyembahan mereka kepada Allah dan dalam pelayanan mereka kepada orang lain. Surat ini ditutup dengan sebuah penjelasan dramatis mengenai iman Elia. Kata kunci, kesabaran, lalu agama yang murni. Yakobus menekankan, tanda petik ya, kesabaran sebagai sebuah kebajikan ilahi yang dibutuhkan setiap orang percaya supaya menjadi sempurna dan lengkap dalam Kristus. Tanda petik lagi ya, agama yang murni adalah hidup benar di hadapan Allah dan sebagai teladan bagi dunia. Ini termasuk hubungan yang benar dengan anak yatim piatu, para janda, dan lainnya. Tema, kita diselamatkan hanya oleh iman. Tetapi iman yang menyelamatkan ini tidak pernah berdiri sendiri. Ia menyatakan dirinya melalui ketaatan dan buah dari orang percaya. Kita tidak dapat diselamatkan dengan perbuatan baik sebanyak apapun. Iman tanpa perbuatan yang baik bukanlah iman yang sejati. Kita haruslah merupakan pelaku firman, bukan pendengar saja. Kekuatan manusiawi kita tidak dapat menjinakkan lidah, tetapi melalui kekuatan Allah hal itu dapat dilakukan.
Tidak ada tempat bagi diskriminasi atau keserakahan dalam hidup seorang percaya yang memiliki komitmen. Ya, demikian ya penjelasan dari kitab Yakobus. Selanjutnya, tema yang kedua yaitu kita harus mempunyai network ya, atau perjanjian ya dengan Tuhan. Seringkali ya, network atau perjanjian kita dengan Tuhan itu terganggu oleh virus ya, seperti sebuah HP ya, kalau networknya itu mengalami gangguan ya, itu biasanya itu ada virus ya dalam HP kita, jadi itu mengganggu network HP kita. Nah, virus itu ya diumpamakan itu dosa yang masuk dalam hidup kita, itu bagaikan virus yang masuk di dalam HP sehingga merusak network kita dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan main-main dengan dosa. Ya, di tema kedua ini ya, intinya itu kita harus di-reset oleh Tuhan Yesus ya, dari kehidupan kita yang berdosa ya, kita diampuni, tapi kita harus bertobat ya. Kalau kita tidak bertobat ya tidak diampuni. Jadi kita harus bertobat, lalu kita diampuni ya, dipulihkan. Dan kita ibaratnya itu, kalau kita itu bertobat, diampuni dan dipulihkan dan dimurnikan kembali ya, dalam hidup dalam kebenaran Tuhan Yesus lagi, tidak hidup dalam dosa, tapi kita bertobat dan kita diampuni dan kita dipulihkan dan kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Itu ibaratnya itu HP itu direset ya, dikembalikan ke semula ya, dikembalikan ulang ya, seperti keadaan semula. Yaitu artinya tuh kita tuh dikembalikan posisi kita tuh sebagai orang yang percaya atau orang benar ya, atau warga surga ya. Jadi kita, kalau kita berdosa, posisi kita yang awalnya itu adalah warga surga, kita bergeser atau melenceng ya dari jalur jalannya Tuhan, sehingga tidak menjadi warga surga lagi. Kalau kita direset oleh Tuhan Yesus ya, posisi kita dikembalikan ke warga surga lagi ya. Itu maksudnya kita menjalin network yang baik dengan Tuhan, kita perlu direset oleh Tuhan Yesus ya, dikembalikan menjadi warga surga lagi. Saat dosa masuk ke dalam kehidupan kita, kita bukan menjadi warga surga lagi loh ya. Kita sudah menjadi hamba setan, kita diperbudak oleh setan, kita dibelenggu oleh setan ya. Jadi kita ini bukan menjadi hamba Tuhan, tapi menjadi hamba setan kalau kita berdosa. Oleh sebab itu Tuhan ingin ya, hidup kita itu direset, supaya kita mempunyai network yang lancar ya dengan Tuhan Yesus. Ibaratnya itu seperti HP itu, networknya itu, signalnya itu bagus ya, tidak error gitu ya. Di HP kan muncul ya kadang itu, kalau signalnya jelek itu kan gitu ya. Kalau signalnya bagus itu muncul 4G, tulisan 4G, 5G, itu bagus signalnya. Kita harus seperti itu. Jadi jangan main-main dengan dosa atau virus ini ya. Ibarat virus di HP itu berbahaya sekali. Itu bisa merusak HP kita. Ya, kalau HP kita itu diserang virus, apalagi virusnya itu banyak ya, itu pasti HP kita error. Demikian juga kehidupan rohani kita, jika kita banyak virusnya, banyak dosanya, ya, otomatis kehidupan kita akan error. Artinya itu kita terpisah ya dari Tuhan, kehilangan kemuliaan Tuhan.
ya kita hidup dengan kehidupan kita yang sia-sia. Jangan sampai ya itu terjadi. Jadi kita harus selalu senantiasa hidup dalam kebenaran, hidup melekat dengan Tuhan. Jadi dosa itu bukan cuma sekedar ya melakukan sesuatu yang jahat ya, atau tidak melakukan yang dosa itu bukan artinya itu bukan sekedar melakukan sesuatu yang jahat ya, tidak sesimpel itu ya, tidak sesederhana itu ya, atau dosa itu tidak melakukan yang baik, tidak sesimpel itu. Dosa itu bicara ya yang namanya itu perhambaan atau perbudakan oleh si jahat. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa, kita menjadi hambanya si jahat, hamba setan maksudnya ya. Jadi kita diperbudak oleh si jahat ya, kita dibelenggu oleh si jahat. Oleh sebab itu jangan main-main dengan dosa, sekecil apapun kita harus segera bertobat. Ya biasanya dosa itu biasanya itu ya, itu biasanya itu setan itu ya mengatakan dalam hati kita itu agar kita itu tidak percaya dengan kata-kata Tuhan. Itu salah satu cara setan ya untuk menjatuhkan kita, itu selalu ya mengatakan sudah tidak usah percaya kata Tuhan, Tuhan itu tidak begitu kok, tidak berkata begitu. Seperti Hawa ya, waktu mau makan buah terlarang itu kan setan itu membujuk Hawa ya dengan berkata, gak usah percaya kata Tuhan, kamu tidak akan mati kalau makan buah terlarang itu, tapi kamu akan hidup sama ya dengan Allah. Ya itulah ya salah satu cara setan untuk menjatuhkan kita ya, dengan menipu kita ya, agar kita itu percaya kata-katanya, tidak mempercayai kata-kata Tuhan. Biasanya itu dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya itu dosa itu biasanya itu muncul itu ya dari iseng-iseng ya. Misalnya teman kita ngajak untuk melakukan hal-hal yang negatif ya, itu biasanya itu mengatakan enggak apa-apa, enggak ada yang tahu kok, sekali-sekali aja. Itu namanya iseng-iseng ya. Dari iseng-iseng itu nanti kita terikat ya, lama-lama terikat, nyoba 1 kali enggak ada yang tahu, nyoba lagi 2 kali enggak ada yang tahu, 3 kali dan seterusnya, akhirnya kita terikat oleh setan. Itu dimulai dari iseng-iseng. Oleh sebab itu hati-hati ya, jangan iseng-iseng yang negatif. Kalau iseng-iseng yang positif bagus ya. Iseng-iseng yang positif itu malah dianjurkan ya. Seperti iseng-iseng latihan keyboard, melayani di gereja, iseng-iseng ikut choir, iseng-iseng ya melayani bagian apa di gereja multimedia, atau apa pelayanan yang banyak itu ya di gereja, itu bagus ya, iseng-iseng yang positif itu. Kalau di sekolahan itu iseng-iseng ya ikut kegiatan di sekolah yang meningkatkan skill kita ya dalam berorganisasi, skill kepemimpinan kita itu diasah ya, ikut berbagai organisasi di sekolah seperti OSIS atau ikut olahraga ya di sekolah, itu bagus iseng-iseng seperti itu. Ibaratnya ya kalau kita itu melakukan satu dosa, ibaratnya itu kita itu mendapatkan tagihan 1 surat hutang. Kalau 10 dosa ya 10 surat hutang. Kalau 100 dosa ya 100 surat hutang ya.
yang akan dikirim ke rumah kita oleh si jahat. Ya, dan kita akan dipojokkan ya, diintimidasi ya dengan surat hutang tersebut. Oleh sebab itu jangan main-main dengan dosa ya. Ketika ya kita diampuni karena darah Tuhan Yesus ya, status kita itu dikembalikan ya. Sudah saya jelaskan tadi ya, jadi warga surga lagi. Ya, jadi perlunya ya darah Yesus itu untuk mengampuni ya dosa-dosa kita. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita selain darah Tuhan Yesus. Amin. Kita bersyukur ya, Tuhan Yesus ya telah mencurahkan darahnya ya di atas kayu salib, dan darahnya itu berkuasa untuk mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin. Menjadi putih seperti salju. Luar biasa ya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kita selain darah Tuhan Yesus. Luar biasa ya, kita bersyukur ya, kita anak-anak Allah. Kita bersyukur ya, kita mempunyai Bapa yang baik ya, Bapa di surga yang sangat mengasihi kita, sangat ya menyayangi kita. Kita ini biji matanya. Jadi darah Tuhan Yesus itu ya mempunyai kuasa ya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita bersyukur ya, saat kita bertobat, dosa kita sudah diampuni, putih seperti salju. Dan kita jangan percaya ya kata-kata setan yang kamu masih ada dosa sedikit yang belum diampuni Tuhan. Tidak ya, Tuhan kalau mengampuni itu 100%. Ya, tidak 99%, 1%-nya tertinggal belum diampuni, tidak ya. Kalau Tuhan mengampuni itu 100% diampuni. Tidak disisa-sisakan 1% gitu, tidak ya. Jadi kalau kita itu misalnya ya dalam hati kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ini tidak layak loh Tuhan, aku ini penuh dosa. Padahal kita sudah bertobat ya, tapi kita masih kadang itu masih merasa belum diampuni gitu ya. Itu salah. Kalau kita sudah bertobat, jangan merasa kita masih tidak layak ya di hadapan Tuhan. Kita sudah dilayakkan. Dosa kita sudah dihapuskan, bahkan dilupakan loh. Mungkin Tuhan berkata pada kita ya saat kita ngomong, Tuhan dosaku banyak sekali Tuhan, apakah sudah diampuni semua? Apa belum? Apa cuma sebagian, yang sebagian itu Tuhan lupa ya, tidak mengampuni. Mungkin Tuhan berkata, sorry ya, dosa yang mana? Ya, Tuhan sudah lupa kan dosa-dosa kita. Jadi seperti sejauh timur dari barat ya, Tuhan itu sudah melupakan dosa kita, sudah mengampuni dosa kita. Jadi kita jangan percaya omongan setan ya, kalau kita ini masih berdosa. Ya, saat kita bertobat, kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Kalau setan bilang, oh masih belum diampuni, dosamu masih ada sedikit, itu bohong ya. Jadi Tuhan Yesus itu pasti ya dengan senang hati ya mengampuni dosa-dosa kita saat kita bertobat. Jadi Tuhan Yesus itu ya sudah mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita. Ya, amin. Kita harus introspeksi diri ya. Jadi selama ini ya kita lebih banyak ngomong yang baik atau ngomong yang jahat, ya, lebih banyak melakukan hal-hal yang baik atau melakukan hal-hal yang jahat, lebih banyak berpikir yang baik atau lebih banyak berpikir yang jelek, ya, itu hanya kita yang tahu. Jadi kembali lagi ya ke darah Yesus yang mengampuni dosa kita ya. Jadi tidak akan pernah ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah Tuhan Yesus. Amin.
saya tambahkan ya, ada 3 kebiasaan Tuhan Yesus ya. Ya mungkin lebih ya dari 3 kebiasaan Tuhan Yesus ini, cuma yang saya sampaikan hari ini hanya 3. Yang pertama yaitu suka menyediakan. Tuhan Yesus itu suka menyediakan. Bahasa Inggrisnya itu provider. Ya, penyedia. Karena Bapa kita di surga, ya Bapa kita yang baik, Tuhan Yesus Kristus, itu adalah sumber, segala sumber yang tak pernah habis. Ya. Jadi Dia menyediakan segala yang kita perlukan. Jadi jangan khawatir ya apa yang kita makan, minum, pakai. Ya, jangan khawatir akan apapun juga, karena Tuhan itu punya kebiasaan, yaitu yang pertama suka menyediakan. Kita bersyukur ya, kita punya Tuhan yang punya kebiasaan suka menyediakan apa yang kita butuhkan, bukannya apa kita inginkan loh ya. Jadi Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan Dia tahu persis ya keadaan kita ya, pergumulan kita, permasalahan kita ya. Itu Tuhan peduli ya, dan mengerti segala yang kita rasakan. Yang kedua yaitu kebiasaan Tuhan Yesus, yang kedua yaitu suka memproteksi kita. Ya, suka melindungi kita. Ya, bahasa Inggrisnya itu protector ya. Dia memprotek hidup kita. Ada ayatnya tadi di Alkitab. Ya, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ya, dan yang kata-kata terakhir itu, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman ya. Jadi Tuhan itu menyertai kita ya, dimanapun dan kapanpun kita berada. Kuasanya itu selalu memproteksi kita. Jadi kita jangan khawatir ya kalau bepergian ya. Kalau kita mau bepergian, kita berdoa dulu, pasti ya Tuhan memproteksi kita. Pasti Tuhan memberi kelancaran ya, keselamatan sampai tujuan kalau kita bepergian ya, dan pulang kembali ke rumah dengan selamat. Amin. Yang ketiga yaitu kebiasaan Tuhan Yesus yang ketiga, yaitu suka mempromosikan kita, atau bahasa Inggrisnya itu promotor gitu ya. Jadi Tuhan Yesus itu suka kemajuan kita ya. Jadi kita itu dibikin maju gitu ya dalam usaha kita ya. Kalau yang sekolah itu dalam pendidikan kita, yang masih sekolah ya, itu mengalami kemajuan. Mungkin yang ranking berapa naik ya rankingnya. Kalau yang bekerja di perusahaan itu meningkat ya, kedudukannya, jabatannya, itu namanya dipromosikan ya. Contohnya Daud ya, Yusuf, Ayub, dan lain-lain. Jadi Tuhan Yesus itu ya mengangkat kita ya, menarik kita dari lumpur dosa ya, dari yang tanpa pengharapan ya, kita ditarik Tuhan ya pada kehidupan yang penuh harapan ya. Jadi Tuhan Yesus itu sangat memperhatikan ya kehidupan kita, sehingga Dia selalu mempromosikan kita. Kita akan menjadi kepala bukan ekor. Ya, jadi kalau kita ya masih hidup ya dalam dosa ya, Tuhan itu akan menarik kita ya hidup dalam kebenarannya. Ya, akan memakai 1001 cara ya agar kita itu kembali ke jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita ya terseret
bujuk rayu setan, kenter dengan bujuk rayu setan ya. Tapi dia akan mengangkat kita, menarik kita ya dari hidup yang penuh dosa ya, kembali ke jalan yang benar ya, hidup di jalan yang sesuai firman Tuhan. Siap dipromosikan oleh Tuhan Yesus? Amin ya. Yang selanjutnya ya, kita ini kalau bekerja itu kan kadang itu ngoyo gitu ya. Ya itu boleh ya, ngoyo itu bagus ya, itu namanya itu kita itu semangat gitu ya. Tapi kita harus tahu, kita bekerja itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kita saja ya, tapi kita itu juga bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, jadi kita itu bekerja itu tidak seperti orang-orang dunia gitu ya. Bekerja seperti orang dunia ya, yang ibaratnya itu bekerja hanya untuk apa itu? Untuk ya rutinitas sehari-hari gitu ya. Tapi kita itu bekerja itu ya karena kita itu diberkati Tuhan. Ya, karena kita itu dalam anugerahnya. Jadi kita bekerja itu karena kita itu diberkati Tuhan ya. Karena kita itu dalam anugerah Tuhan Yesus. Jadi kita bekerja itu bukan seperti orang dunia ya, tapi kita bekerja karena kita dalam anugerah Tuhan dan kita diberkati oleh Tuhan. Yang selanjutnya, kita itu ya jangan mengejar berkat ya, tapi berkat yang mengejar kita. Amin. Jadi kita harus percaya ya, kita itu dikejar kebajikan dan kemurahan Tuhan ya, dikejar berkat-berkat Tuhan Yesus, dikejar pertolongan-pertolongan Tuhan Yesus, dikejar keajaiban-keajaiban Tuhan Yesus ya, dikejar mujizat-mujizat Tuhan Yesus, dikejar hal-hal yang hebat yang Tuhan punya. Amin ya, kita bersyukur ya, kita ini bekerja di ladangnya Tuhan dan kita pasti dikejar semuanya itu. Amin. Jadi itulah ya, kita harus mengimani ya, kita harus percaya bahwa kita itu akan menerima ya, menerima berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham ya, itu akan sampai kepada kita juga. Salah satu perjanjian Tuhan dengan Abraham ya, yaitu Tuhan itu menyediakan ya segala kebutuhan Abraham. Yang kedua, Tuhan itu melindungi Abraham dan keluarganya ya, dan keturunannya. Tuhan itu memberkati ya Abraham dan keturunannya. Amin. Dan janji Allah pada Abraham ini ya akan kita terima juga dalam kehidupan kita. Amin. Karena kita adalah keturunan Abraham. Jadi kita akan memperoleh janji-janji Tuhan kepada Abraham akan kita terima juga. Amin. Jadi anak cucu kita sampai cicit kita ya akan diberkati Tuhan. Tidak hanya kita saja yang diberkati Tuhan ya, tapi keturunan kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Jadi Tuhan itu pasti memberi kita kekuatan ya dalam menjalani hidup ini. Jangan khawatir ya. Selain kita menerima ya janji-janji Tuhan, kita juga diberi kekuatan. Dan kita harus bisa dipercaya ya oleh Tuhan Yesus.
kita harus memelihara ya iman kita. Jangan sampai kita kehilangan iman kita apapun yang terjadi. Ya, kita minta kekuatan dari Tuhan Yesus ya, supaya kita bisa menjaga network yang baik dengan Tuhan. Ya, dengan hidup ya takut akan Tuhan, pikul salib dan sangkal diri, dan selalu minta pimpinan Roh Kudus ya, minta hikmat Tuhan dan supaya kita bisa mempunyai network yang baik dengan Tuhan Yesus. Demikian ya pesan Tuhan hari ini. Saya akhiri acara ini. Terima kasih sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.